Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan Azhara Nusaibah, kemudian ada Muhammad Aji Muzadi, ada Solahuddin Abdus Somad, dan Ulinuha Al-Hajib. Di sini kami akan mempresentasikan terkait konflik pengobatan tobak balian yang ada di Singingi. Yang pertama yaitu pengobatan togak balian di Singingi. Nah, balian sendiri merupakan upacara atau ritual yang dilakukan sebagai sarana untuk membangkitkan kekuatan dan semangat untuk tetap hidup. Di sini konsep semangat itu merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan animisme. Ritual balian sendiri itu berasal dari pemahaman bahwa alam itu memiliki suatu kekuatan magic baik di pohon, air, udara, ataupun di tanah. Nah, masing-masing itu memiliki kekuatan dan daya magic satu sama lain. Dan kekuatan inilah yang mereka ambil dan mereka sakralkan. Dalam konteks pengobatan penyakit, kata balian itu dimaksudkan sebagai kondisi di mana bertukarnya keadaan sakit itu menjadi sehat. Jadi, kata-kata yang diucapkan oleh seorang kumantan dalam pengobatan itu harus dipahami secara berlawanan dari kata tersebut. Nah, dengan demikian, balian merupakan upacara atau ritual yang dilakukan sebagai sarana untuk memberikan kekuatan dan membangkitkan semangat mereka untuk tetap hidup. Konsep semangat sendiri itu merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam kepercayaan animisme mereka. Semangat itu merupakan kekuatan yang ada di dalam semua benda, baik itu untuk mengontrol sebagian emosi dan kehendak yang termasuk dalam pikiran manusia. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya sendiri, togak balian itu dilaksanakan itu biasanya pada malam hari setelah sholat isya, yaitu sekitar pukul 9 malam sampai selesai togak balian tersebut. Nah, untuk lama waktu yang diperlukan itu bergantung dengan berat atau ringannya penyakit yang diderita oleh si pasien. Kenapa waktu malam hari? Karena ada kaitannya dengan makna kata balian yang membalikkan. Jadi malam itu bermakna siang, sehingga pengobatan yang dilakukan pada malam hari itu dapat diartikan bahwa pengobatan tersebut dilakukan di siang hari. Nah, upacara pengobatan togak balian ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan tahapan. Yang pertama yaitu pengobatan pertama, di mana kumantan itu mencari asal penyakit itu datang dan penyakit itu apa sebabnya. Kemudian ada pengobatan kedua. Nah, setelah tahu asal penyakit dan penyebabnya itu, kumantan langsung mengobati penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Kemudian pengobatan ketiga atau tahap terakhir itu kumantan menghilangkan atau membersihkan semua penyakit yang ada pada tubuh pasien dengan mengunci rapat penyakit tersebut agar tidak masuk lagi ke tubuh pasien. Nah, jika pasien telah betul-betul merasa sembuh, itu kemudian ada mati ubat. Itu merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengobatan balian. Jika setelah sembuh dan tidak melakukan mati ubat, maka akibatnya akan diterima oleh kumantan tersebut. Menurut informan yang dilakukan saat itu wawancara pada 12-17 Oktober 2014, mereka menyebutkan bahwa jenis penyakit yang dapat diobati dengan pengobatan togak balian ini diantaranya adalah yang pertama ada kalintasen, yaitu dengan cara mengambil sampah yang ada di tempat kita berjalan terakhir sebelum sakit tersebut datang. Terus kemudian yang kedua ada takono di ayu,
yaitu mengobatinya dengan cara mengambil sampah di air dan mengambil air tersebut. Jadi dua-duanya itu diambil untuk mengobati penyakit tersebut, baik dari sampah yang berada di air itu maupun airnya bekas yang ada sampahnya. Terus kemudian yang ketiga ada penyakit yang disebabkan oleh buatan orang, semacam santet dan yang lainnya. Terus yang keempat ada penyakit yang mengakibatkan orang tak mengenal orang lain. Jadi orang tersebut amnesia terhadap orang yang dulunya pernah dikenal tapi dia sekarang nggak mengenal orang tersebut. Terus kemudian yang kelima ada penyakit yang sudah lama diidap tetapi tak sembuh-sembuh meskipun sudah banyak berobat. Jadi semisal mereka mempunyai penyakit bawaan, mereka sudah berobat banyak alternatif tapi penyakit tersebut tidak sembuh-sembuh. Terus pengobatan togak balian itu merupakan salah satu pengobatan yang dianggap masyarakat itu mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat dideteksi oleh pengobatan medis. Mereka menganggap bahwa dukun itu mampu mendeteksi penyakit tersebut karena mereka percaya bahwa penyakit yang diderita tersebut bisa jadi itu berasal dari gangguan makhluk halus. Selanjutnya yaitu peserta yang hadir dalam upacara pengobatan togak balian. Itu diantaranya ada kumantan, yaitu orang yang berperan sebagai dukun tegak yang dipandang mampu berkomunikasi dengan roh-roh halus atau makhluk gaib lainnya. Nah, dia itu mengetahui penyebab sakit yang diderita si pasien tersebut yang disampaikan oleh makhluk gaib tersebut. Jadi dukun itu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib tersebut terkait penyakit dari pasien tersebut. Nah, kumantan ini sebenarnya itu lebih dekat pemahamannya dengan syaman daripada dukun. Dukun sendiri itu merupakan orang yang mempunyai kekuatan gaib yang tahu akan upacara-upacara yang diperlukan untuk menggunakan daya itu dan menjalankan upacara tersebut untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan syaman itu kurang lebih sama dengan dukun, namun kekuatan gaib yang dimilikinya itu bersifat ekstatis atau lupa jiwanya, dan mereka itu bekerja dengan apa yang disebut dengan depresionalisasi. Nah, artinya itu di dalam syaman itu bekerja dari berbicara sesuatu yang dimiliki dan menguasai syaman di seluruhnya. Nah, berbanding terbalik, dukun itu bekerja dengan ilmu pengetahuannya. Jadi mereka itu sadar betul apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu bayu. Nah, bayu di sini merupakan pembantu kumantan yang berperan sebagai asisten kumantan. Dia itu menolong semua kegiatan kumantan. Nah, bayu ini berperan untuk menjaga kumantan jika apabila kumantan itu memiliki tingkah di luar sadar ketika kumantan itu melaksanakan ritual togak balian tersebut dalam berkomunikasi mencari penyebab penyakit melalui roh-roh halus tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada dendi. Dendi itu merupakan pembantu dari kumantan yang berperan sebagai asisten kumantan tersendiri. Mereka memainkan rebab untuk mengiringi perjalanan kumantan selama ritual togak balian itu dilaksanakan, yaitu mulai kumantan mencari penyebab penyakit tersebut sampai kumantan meminta obat kepada roh-roh halus. Jadi rebab itu dimainkan oleh dendi amat menentukan arah di mana perjalanan kumantan itu, karena jika rebab itu dimainkan dengan cara yang salah maka akan berakibat perjalanan kumantan yang menjadi sesat. Jadi
roh-roh halus nggak akan ngasih obat-obatnya kalau dendi itu dimainkan dengan cara yang salah. Selanjutnya ada pasien. Nah, pasien di sini adalah orang yang memerlukan pengobatan dari kumantan. Nah, pasien ini dijauhkan dari kumantan sekitar kurang lebih dengan jarak 5 meter. Yang selanjutnya yaitu anggota keluarga. Anggota keluarga di sini adalah sanak saudara dari pasien, di mana mereka anggota keluarga itu menyaksikan ritual pengobatan togak balian tersebut. Nah, dengan memberikan bantuan dalam hal apapun yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan upacara tersebut. Kehadiran mereka itu bukan saja berkaitan dengan menyediakan semuanya, namun juga berkaitan dengan kesepakatan mereka untuk mengobati anggota keluarga dengan ritual togak balian tersebut. Jadi mereka membuat kesepakatan kalau pasien keluarga mereka yang sedang sakit akan diobati dengan ritual togak balian tersebut. Kemudian ada media yang digunakan. Nah, setiap pengobatan togak balian ini, media itu memiliki makna dan fungsi tertentu. Hanya saja media yang digunakan oleh setiap kumantan tidak persis sama dengan yang lainnya, terutama dari sisi jumlahnya. Nah, dari pihak keluarga sendiri itu harus menyediakan media tersebut ketika akan melakukan pengobatan. Untuk perlengkapan yang digunakan dalam pengobatan balian adalah yang pertama yaitu tikar. Mengapa tikar? Tikar itu merupakan perlengkapan yang mesti ada dalam pengobatan balian tersebut. Nah, tikar ini memiliki simbol sebagai balai atau batas tempat antara kumantan dengan makhluk gaib. Yang kedua yaitu mayang bungkus atau mayang pinang. Mayang digunakan dalam pengobatan balian yang berasal dari mayang pinang, di mana digunakan dalam keadaan masih utuh atau tidak pecah. Mayang sendiri digunakan dengan hati-hati agar mayang tersebut itu tidak sampai ke tanah agar tidak rusak. Kemudian yang ketiga ada kebun bunga. Kebun bunga itu dibuat seperti janur yang terdiri dari batang pohon pisang yang digunakan sebagai potnya. Kemudian ada daun kelapa muda yang dibuat seperti keris atau hiasan. Ada juga bunga merah dan bunga kuning yang ditusuk dengan lidi, daun tinjuang, dan daun puding emas, dan satu lagi daun puding hitam. Nah, semua bahan ini ditanam atau ditusuk ke batang pisang. Kemudian ada parasen atau tampung tawar. Parasen ini merupakan sekumpulan daun-daun yang telah ditetapkan oleh para leluhur untuk menjadi bagian dalam suatu pengobatan atau suatu acara adat. Yang selanjutnya ada baskom. Nah, baskom ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan bunga 7 rupa, 7 macam dalam satu mayang setangkai tersebut. Baskom ini isinya ada bunga merah kuning, bunga cino, bunga cimpago, bunga nago, bunga silasi, bunga pandan, dan mayang setangkai. Kemudian ada hidangan. Nah, hidangan di sini merupakan suatu perlengkapan yang disediakan untuk para guru atau makanan roh leluhur. Nah, semua hidangan tersebut itu diletakkan di atas talam. Hidangan tersebut ada ketentuannya, yaitu ada telur ayam masak itu ada 1 buah, terus yang mentah ada 1, kemudian ada rokok 3 batang, terus ada sirih pawal 3 helai, ada beras bertih,
kemudian ada beras kuning, nasi hitam, ada nasi kuning, nasi putih, minyak tanah yang terbuat dari kelapa, serta ada air putih 1 gelas. Kemudian ada bara api. Nah, bara api ini terbuat dari tempurung yang dibakar, kemudian diletakkan di atas abu dalam piring ayam biar tidak mudah terbakar. Kemudian ada lilin. Lilin ini diletakkan di atas tempurung untuk gunanya sebagai cahaya penerang di saat kumantan dalam perjalanan di alam gaib, yaitu ketika kumantan melihat penyakit pasien. Kemudian ada pelita. Pelita juga sebagai perlengkapan dalam togak balian ini. Pelita itu memiliki fungsi sebagai penerangan bagi kumantan dalam perjalanan untuk mencari asal usul penyakit dan obat untuk pasien tersebut. Kemudian ada limau dan mangkok. Limau dan mangkok ini fungsinya untuk melihat penyakit si pasien. Apakah penyakit yang diidap si pasien itu bisa diobati atau tidak. Kemudian ada rebab. Rebab itu dalam masyarakat itu sering disebut dengan robok, yaitu salah satu perlengkapan juga yang harus ada dalam pengobatan togak balian. Rebab ini dimainkan oleh dendi dan fungsinya sebagai pelengah-lengah atau pengalih perhatian jin atau setan supaya tidak mengganggu jalannya upacara. Kemudian ada sanggar. Sanggar di sini merupakan tempat untuk menjauhkan penyakit dari tubuh pasien, di mana penyakit itu didapat, kemudian disitulah sanggar ditempatkan. Nah, sanggar tersebut terbuat dari pelepah rumbia dan dihias dengan anyaman daun kelapa muda. Biasanya sanggar ini digunakan dalam pengobatan togak pada hari kedua, ketika kumantan telah mendapatkan petunjuk yang diminta dari roh-roh atau guru-guru di hari pertama togak. Sanggar atau gayang-gayang ini dimaksudkan juga oleh kumantan sebagai balai tempat untuk menyajikan makanan untuk roh-roh halus tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan kepada panjenengan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan, itu bonus untuk jenengan. Itulah paparan dari kelompok kami tentang culture of healing di Singingi. Bila taufik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.